Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farisi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan mengambil tema iman kepada Nabi dan Rasul pada kelas 5. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku bahagia. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita berbahagia karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Semoga Allah memberikan kesehatan bagi yang kurang sehat. Begitu juga dengan kita, Allah tetap jaga kesehatan kita. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi hari ini, Favorisi minta kalian maju untuk memimpin doa. Pray attitude. Have your hand for your hand and pray with khusyuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah kabulkanlah permohonanku ini. Oke, terima kasih Kellen. Untuk menghargai para pahlawan kita, jasa dan kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan boleh berdiri. Ya, sudah siap? Indonesia tanah airku, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kita akan mengawali pembiasaan kita, yaitu kita murojaah terlebih dahulu membaca surah Al-A'la. Ya, sama-sama kita membaca surah Al-A'la diawali dengan ta'awudz. Wahid billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim. Alhamdulillah, kita sudah murajaah surah Al-A'la. Yang selanjutnya, ya, materi kita pada kesempatan hari ini yaitu tentang
Iman kepada nabi dan rasul. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Ya, tujuan pembelajaran kita terhadap iman kepada nabi dan rasul yaitu murid mampu mengidentifikasikan nama-nama rasul Allah Subhanahu wa taala dan rasul ulul azmi. Nah, sebelum kita mulai, Pak Farisi pengen bertanya sama kalian. Ya. Nah, pertanyaannya adalah iman kepada nabi dan rasul termasuk rukun iman yang keberapa? Keberapa? Keempat. Oke, bagus. Ini kalian sudah mengetahui hal terkait dari iman kepada nabi dan rasul. Nah, sekarang Pak Farisi jelaskan pengertian nabi dan rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dan diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi yang namanya nabi itu diberikan wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dan diberi wahyu untuk dirinya sendiri serta memiliki kewajiban menyampaikan wahyu untuk umatnya. Nah, ada hal-hal yang wajib ada di dalam diri seorang rasul. Kalau nabi kan untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul akan dilihat oleh orang lain. Oleh umatnya dilihat. Gitu. Makanya tadi ketika ada 4 yang wajib dimiliki oleh seorang rasul. Apa saja sifat wajib yang dimiliki? Yang pertama adalah sidik. Seorang rasul itu harus memiliki sifat sidik, yaitu berkata benar. Sidik berkata benar. Jadi yang kedua, seorang rasul wajib memiliki sifat amanah, yaitu wajib ya dapat dipercaya. Lawannya adalah khianat, tidak dapat dipercaya. 3, sifat wajib bagi seorang rasul adalah tablik, menyampaikan. Tadi yang terakhir, sifat yang wajib dimiliki oleh seorang nabi adalah fatonah. Apa fatonah artinya? Cerdas, ya. Nah, seorang rasul itu harus memiliki sifat fatonah, cerdas. Yunus, Zakaria, ya Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa al-Azmi. Ya, nabi atau rasul ulul azmi. Dia termasuk seorang nabi, dia juga termasuk seorang rasul. Nah, di antara 25 ini ada yang lebih khusus lagi. Ada yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an. Wah, semuanya ada nih nama-nama ini di dalam Al-Qur'an itu ada, tetapi kisahnya lebih khusus lagi. Ya, ada. Nah, ada yang namanya rasul ulul azmi. Apa sih rasul ulul azmi itu? Coba, Lif, baca Lif. Rasul ulul azmi apa, Lif? Yang kencang suaranya nih. Ya, yang namanya rasul ulul azmi adalah rasul. Di antara para nabi yang 25 adalah rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Tadi seorang rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib menyampaikannya kepada umatnya. Nah, rasul ini berarti apa? Ketika dia menyampaikan risalah Allah, dia menyampaikan wahyu Allah, itu dia harus memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Tantangannya sangat besar. Terus Musa. Terus Isa, Muhammad. Oke, menurut kalian ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya, coba kita lihat. Ada 5 rasul yang termasuk ulul azmi. Ya, inilah rasul-rasul yang termasuk ulul azmi, benar. Ada 5 yang termasuk rasul ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Adam tidak termasuk ulul azmi? Karena Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Nabi yang diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi adalah yang pertama kali adalah Nabi Adam. Sedangkan Nabi Nuh ini termasuk nabi yang sangat lama usianya. 950 tahun. Bahasa Al-Qur'annya adalah 1000 tahun kurang 50. Itu bahasa Qur'annya. Ya, atau 950. Kenapa? Nabi Nuh yang hidupnya 950 tahun, umatnya cuma berapa? Cuma segelintir. Ya, cuma sedikit umatnya. Ya mungkin tidak mencapai 50 orang. Tandanya apa? Ujian Nabi Nuh menyampaikan risalah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan luar biasa. Oke, Fawarisi minta coba diri dulu, semuanya berdiri. Ya, berdiri. Ya, kita renggangin tangannya biar kalian enggak diem kayak patung. Ya. Nah, kalian enggak diem kayak patung, enggak cuma anteng aja suaranya hilang. Ini yang namanya belajar ada suaranya. Yuk, coba kita renggangan tangannya. Ya. Coba biar fresh, ya, biar fresh. Ya, goyangin 3 kali. Ya, goyangin 3 kali biar fresh. Gitu kan? Biar hidupkan, jangan namanya belajar suaranya dikeluarin, jangan bengong doang. Ya. Baik, Pak Warisi lanjutin lagi. Ya, inilah 5 rasul yang termasuk dalam kategori rasul ulul azmi. Nabi Nuh dengan kesabarannya selama 950 tahun, Nabi Ibrahim yang harus mencari siapa Allah itu, yang dikira bulan itu adalah Tuhan, yang dipikir matahari adalah Tuhan, yang dipikir bintang itu adalah Tuhan, sehingga akhirnya menemukan yang namanya Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan. Ya, tantangannya sangat besar. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya tantangannya istrinya dan anaknya tidak beriman. Nabi Ibrahim, ayahnya tidak beriman. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa pas memiliki permasalahan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Apalagi Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa kira-kira mukjizat? Apa saja mukjizat? Ada yang tahu nggak? Ya, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Qur'an. Itu adalah keistimewaan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mukjizatnya itu adalah untuk menjawab apa yang menjadi keluh kesah, menjadi tantangan yang mereka hadapi terhadap umatnya. Ya misalnya nggak percaya kalau laut bisa dibelah. Nabi Musa pakai tongkatnya, laut bisa dibelah. Itu adalah mukjizat, keistimewaan yang khusus Nabi Muhammad melalui Al-Qur'an yang kita baca sampai sekarang. Ya. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, materi kita tentang iman kepada Allah, kan saatnya Pak Farisi pengen bermain dengan kalian, ya, bermain dengan kalian. Apa? Everyone is a teacher here. Talking stick. Pak Farisi pengen main sama kalian. Ada games yang Pak Farisi siapkan untuk kalian, ya. Tetapi kalian harus menulis apa yang sudah tadi Pak Farisi sampaikan. Buat soal nih. Jadi ada kartu, ya. Pak Farisi nyiapin kartu di sini. Kalian nanti Pak Farisi bagikan kartunya. Silahkan kalian tulis, ya, soal. Kalian tulis pertanyaannya dan kalian tulis jawabannya. Nanti selanjutnya dijelaskan berikutnya. Oke, siap. Silakan siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya. Sudah? Oke, Pak Farisi bagikan kertas iniannya, ya. Dibagikan. Silakan kalian boleh tulis soal dan jawabannya.
Oke, kalau sudah semua, silakan dikumpulkan, nanti diacak, ya, diacak. Nah, oke. Pulpen ini stick ya. Nanti Bapak Risi minta kalian berdiri, tapi sebelum kalian berdiri buat lingkaran dengan lagu. Bapak Risi ingin bertanya dengan kalian. Dari apa yang sudah Bapak Risi sampaikan tentang Nabi dan Rasul, Nabi Ulul Azmi, ya. Ada yang pengen bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya? Kalau bertanya ada suaranya. Saya Pak, boleh ya. Ini doang, apa suara begini doang. Ada suaranya. Gitu. Ya, silakan Fakih. Apa? Oke, apakah setiap nabi punya mukjizat? Ya, jumlah nabi begitu banyak. Ya, ada ribuan nabi, ada ratusan ribu nabi. Nah, tidak semua nabi itu diberikan mukjizat. Hanya ada 4 nabi yang diberikan mukjizat. Ya, Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Ya, ada Nabi Isa dengan Injilnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya. Ya, jadi hanya ada 4. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Sakela. Apa ulangi? Kenapa hanya 5 nabi yang termasuk ulul azmi? Ya, nabi dan rasul tadi ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Kenapa hanya 5? Nah, 5 tersebut adalah nabi dan rasul yang memiliki tantangan di dalam dakwahnya yang sangat luar biasa. Ya, Nabi Nuh tadi yang Bapak disampaikan 950 tahun berdakwah, ya kan? Yang ikut beriman kepada Allah itu hanya segelintir orang. Nabi Muhammad walaupun berdakwahnya itu hanya 22 tahun yang Al-Qur'an diturunkan, ya. 22 tahun atau 23 tahun Al-Qur'an itu diturunkan, tetapi tantangannya sangat luar biasa, pengen dibunuh, ya, dan lain sebagainya. Jadi hanya 5 nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi itu karena memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Oke, sekarang kita akan bermain. Silahkan kalian berdiri membuat lingkaran. Kita akan Pak Farisi akan memutarkan lagu dan kalian nanti anggap Pak Farisi bilang ini adalah stick, ya. Ini adalah stick. Oke, boleh bergeser. Nanti ini Pak Farisi bagikan acak. Nanti dipegang sticknya, kita putar, kita bernyanyi lagu bersama-sama, ya. Yang sticknya berhenti berarti dia harus maju ke depan. Untuk apa? Untuk membacakan soal yang tadi sudah ditulis beserta dengan jawabannya. Oke, silakan pegang yang ini. Pasti siapkan terlebih dahulu musiknya, ya. Siap? Ya. Are you ready? Oke, siap. Coba ulangi lagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku bahagia. Pengen dengar. Pak Farisi pengen dengar dulu yang coba yang perempuan.
Coba bedain perempuan dengan laki-laki nih. Siapa yang suaranya paling lantang? Coba yang perempuan terlebih dahulu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku bahagia. Oke, poinnya 90. Coba yang laki-laki. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku bahagia. Alhamdulillah, bagus. Silakan diambil, nggak apa-apa. Ya, Ah, sudah siap kita bermain game? Kalian sudah nulis ya? Sudah nulis soalnya dari materi yang sudah Fafarisi sampaikan. Materi apa itu pengertian Nabi, apa itu pengertian Rasul, siapa aja Nabi yang wajib kita ketahui, dan siapa Nabi yang termasuk Rasul Ulul Azmi, siapa saja para Nabi yang mendapatkan mukjizat Allah, ya. Untuk apa sih Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tugas utama seorang nabi dan rasul itu kan berarti dia menyampaikan, ya. Sebagai tadi sifat wajibnya ada tablik, ada fatona, ya, ada dia nggak boleh khianat, dia tidak boleh kitman, dia tidak boleh balado, gitu kan. Itu seorang nabi dan rasul. Nah, kalian sudah menuliskan pertanyaan dari apa yang materi yang sudah disampaikan. Ya, berarti ini bagian dari pemahaman kalian. Ya, pemahaman kalian. Favarisi ucapkan terima kasih. Yuk kita beli aplaus dulu sama-sama karena sudah membuat soal dengan baik. Coba. Ya. Oke. Silakan dengarkan lagunya. Sticknya diputar. Ya, sticknya diputar. Yang berhenti berarti dia maju ke depan untuk bacakan soalnya dan jawabannya. Oke. Siap? Siap. Oke, ya. Kita mulai. Mana? Kita lagunya Pak, dengarkan. Lagunya adalah ya. Seempat kali. Siapa? Oke, Alta, silakan Alta sini. Ya, bacakan soalnya. Ya, bacakan soalnya dan jawabannya. Mengapa hanyalah Rasul yang mendapatkan mukjizat dari Allah? Karena Rasul yang mempunyai kewajiban dan mendapatkan wahyu untuk umatnya. Oke, beri aplaus. Ya, bagus. Yuk, kita mulai. Terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Oke, terima kasih. Kita bermain game. Ya. Oke, luar biasa pertanyaan yang kalian berikan. Nah, selanjutnya Pak Farisi ingin menyampaikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Pak Farisi sudah siapkan, silakan siapkan alat tulisnya. Kamu kerjakan LKPD yang Pak Farisi berikan, ya, sebagai tugas terakhir kalian dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Hanya 2 menit. Ya, waktu menjawabnya hanya 2 menit. Wah, ayo. Siapa yang berpikir cepat? Jawab.
Iya. Oh, Alta. Sudah. Oke, Sakela sudah. Ya, kita tunggu. Ya. Oke, ditambahin waktu 30 detik lagi. Nah, Fakih sudah. Oke, baik, selesai. Silakan, boleh dikumpulkan kembali. Ya, peserta didik yang terakhir adalah kesimpulan dan refleksi bahwasannya iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Sifat wajib bagi seorang Rasul yaitu ada sidik, amanah, tablik, dan fatona. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Ya, kita sudah belajar materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini adalah bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah melakukan pembelajaran, sudah belajar memahami tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Gimana pelajaran kita pada hari ini? Senang? Ya, senang. Ilmunya bisa dipahami dengan baik? Bisa. Nah, ini adalah bagian dari syukur kita kepada Allah. Kita sudah belajar, sudah bisa memahami materi tentang iman. Semoga pembelajaran kita semakin menguatkan diri kita untuk mencintai para nabi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, semoga ini menjadi hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk bisa kita sampaikan kembali. Tadi seorang Rasul menyampaikan kembali wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ilmu, ya kita sudah mendapatkan ilmu, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan kepada siapa? Boleh kepada adik kita, boleh kepada ibu kita, boleh kepada ayah kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Bun, ayah, tadi aku sudah mempelajari materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, Nabi itu kan rukun iman yang keempat, tahu Bun? Bunda tahu nggak? Oh iya, Bunda baru ingat gitu kan. Bunda tahu nggak berapa Nabi yang wajib kita ketahui? Nggak tahu. Nah, ketika kalian menyampaikan ada 25 loh Bun, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, tertera di dalam Al-Quran. Oh, begitu ya. Nah, maka apa? Ada hal baru yang didapat oleh ayah, bunda kalian atau orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, ini menjadi bagian bahwasannya kita juga bisa memiliki sifat seorang nabi, menyampaikan. Boleh sifat nabi ada dalam diri kita? Boleh nggak? Ya, sangat boleh. Sifat nabi di dalam diri kita itu sangat boleh. Kalau apalagi tercermin di dalam kehidupan kita, kita berkata dengan baik, berkata jujur, sidik, berkata benar, ya, kita itu fatonah, kita itu cerdas, itu sangat luar biasa. Kita itu amanah, ya, dikasih sama ayah bundanya uang 50.000 untuk beli sesuatu, ya, malah dibalikinnya kembaliannya harusnya 30.000, malah jadi 10.000. Oke, ini kesempatan yang sangat baik untuk kita pelajari tentang materi iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita tutup dengan doa. Pak Farisi minta Zaki untuk memimpin doa. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Zaki. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita farisi akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.